kelompok 5 hari ini sekarang ada di Bank Sampah Mawar. Ikuti keseruan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video pembelajaran hari ini. Kami dari kelompok 5 akan membahas sebuah topik yang sangat dekat di kehidupan sehari-hari kita, yaitu pengelolaan sampah. Dengan saya, Najwa Sabrina Albab dengan NIM akhir 101. Dan saya Rahmat Dwi Haryanto dengan NIM akhir 117. Dan saya Anissa Syifa dengan NIM akhir 107. Saya Limatul Salman Ifa dengan NIM terakhir 119. Saya Alisa Arin dengan akhir 106. Rumah pilah sampah adalah salah satu solusi yang benar-benar bisa membantu mengurangi penumpukan sampah di lingkungan kita. Dan menariknya lagi, dari kegiatan pengelolaan sampah tersebut, kita bisa menemukan banyak konsep biologi yang relevan, terutama terkait ekologi, pencemaran lingkungan, daur ulang, dan manajemen limbah. Sebelum kita masuk ke pembahasan, di sini aku mau memberikan sedikit gambaran mengenai kenapa topik ini penting, yaitu sampah menjadi salah satu masalah terbesar yang dihadapi masyarakat modern. Setiap hari, kita menghasilkan berbagai jenis sampah, mulai dari plastik, kertas, logam, sisa makanan, hingga barang elektronik. Tanpa sistem pengelolaan yang baik, sampah-sampah ini bisa mencemari tanah, air, udara, dan akhirnya mengganggu kesehatan manusia maupun organisme lain. Nah, disinilah rumah pilah sampah berperan. Tempat ini berfungsi sebagai titik awal yang sangat penting dalam manajemen limbah. Sebelum sampah dibawa ke tempat daur ulang atau ke landfill, sampah tersebut harus dipilah terlebih dahulu agar proses pengelolaannya lebih mudah, lebih cepat, dan lebih tepat. Yang menarik adalah proses pemilahan ini bukan hanya aktivitas teknis, tapi juga punya kaitan yang kuat dengan konsep biologi. Mulai dari interaksi manusia dengan lingkungan, proses daur ulang materi, hingga pencegahan pencemaran. Konsep-konsep biologi yang ditemukan. Kita melihat beberapa konsep biologi utama yang ditemukan. Yuk belajar bersama. Konsep yang pertama yaitu ada ekologi atau interaksi manusia dan lingkungan. Ekologi mempelajari hubungan antara makhluk hidup dan lingkungannya. Rumah pilah sampah adalah contoh nyata bagaimana manusia berinteraksi dengan lingkungan secara positif. Dengan memilah sampah, manusia membantu menjaga keseimbangan ekosistem dan mengurangi dampak negatif yang bisa merusak alam. Dan yang kedua, ada pencemaran lingkungan. Jika sampah tidak dikelola dengan baik, ia bisa menyebabkan pencemaran tanah melalui perserapan bahan kimia berbahaya. Bisa juga menyemari air ketika limbah mencemari sungai atau laut, dan mencemari udara jika sampah dibakar sembarangan. Kegiatan pemilahan di rumah sampah membantu mengurangi risiko pencemaran ini. Yang ketiga adalah daur ulang. Konsep ini membahas bagaimana materi yang awalnya dianggap limbah bisa diolah kembali menjadi barang yang bermanfaat. Misalnya, yaitu plastik bisa didaur ulang menjadi biji plastik, kardus bisa dilebur kembali menjadi kertas baru, logam dan kaca bisa dilebur dan dibentuk ulang. Setiap prosesnya melibatkan penguraian, perubahan bentuk, dan pengolahan yang semuanya terkait dengan proses biologis dan kimiawi. Yang keempat, manajemen limbah. Ini adalah proses pengelolaan sampah sejak dari sumbernya, mulai dari pemilihan, pengumpulan, transportasi, pengolahan, hingga pemanfaatan kembali. Rumah pilih sampah merupakan salah satu bagian penting dari sistem manajemen limbah yang berkelanjutan. Selanjutnya, hasil observasi pemilahan sampah. Petugas melakukan pemilahan sampah menjadi beberapa kategori. Yang pertama, plastik, kardus, kaca, dan logam. Pemilahan ini tidak dilakukan secara sembarangan. Setiap jenis sampah memiliki sifat fisik yang berbeda, seperti densitas, ketahanan panas, kelenturan, dan bahkan tingkat bahaya. Konsep-konsep biologi dan kimia membantu memahami karakteristik ini. Identifikasi berdasarkan sifat fisik. Petugas membedakan sampah berdasarkan berat,
ukuran, kekerasan, dan tekstur. Ini penting karena setiap sampah memerlukan penanganan berbeda saat didaur ulang. Misalnya plastik. Misalnya plastik PET berbeda melakukannya dengan plastik HDPE. Relevansi dengan konsep ekologi dan pencemaran. Kegiatan pemilahan ini membawa dampak besar. Yang pertama, mengurangi jumlah sampah yang masuk ke TPA. Yang kedua, mengurangi volume sampah yang mencemari lingkungan. Dan yang ketiga, mengurangi produksi sampah baru karena barang daur ulang bisa digunakan kembali. Dengan kata lain, rumah pilah sampah menjadi benteng pertama dalam upaya melestarikan lingkungan. Kemudian kesimpulannya, kegiatan pemilahan sampah di rumah pilah sampah bukan hanya sekedar rutinitas, tetapi juga aktivitas yang mengandung banyak konsep biologi yang penting. Rumah pilah sampah memberikan gambaran nyata tentang bagaimana manusia bisa mengelola limbah secara benar, menjaga ekosistem, dan menjaga pencemaran. Tempat seperti ini sangat cocok dijadikan bahan pembelajaran karena kita bisa langsung melihat hubungan antara konsep biologi dengan praktek kehidupan sehari-hari. Hari ini kita sudah membahas banyak hal tentang pengelolaan sampah dan bagaimana rumah pilah sampah bisa menjadi solusi nyata yang sederhana, dekat dengan kehidupan sehari-hari, dan yang paling penting berlandaskan konsep-konsep biologi yang sebenarnya sudah lama bekerja di alam. Ketika kita berbicara tentang sampah, seringkali kita membayangkannya sebagai sesuatu yang kotor, tidak berguna, dan harus segera dibuang. Padahal, kalau kita melihat dari sudut pandang biologi, sampah, terutama sampah organik, bukan hanya benda sisa, tetapi bahan baku yang bisa kembali masuk ke siklus kehidupan. Di alam, daun yang gugur akan diurai oleh mikroorganisme, berubah menjadi humus, lalu kembali memberi nutrisi kepada tanaman. Siklus ini terus berulang tanpa berhenti, dan menariknya, konsep ini sebenarnya adalah dasar dari pengelolaan sampah modern. Rumah pilah sampah yang kita bahas menjadi bentuk kecil dari cara kita meniru proses alami tersebut. Dengan memilah sampah berdasarkan jenisnya, kita sedang membantu mikroorganisme melakukan pekerjaannya dengan lebih efektif. Sampah organik tidak tercampur dengan plastik dan bahan anorganik, sehingga proses penguraian oleh bakteri, jamur, dan organisme tanah dapat berjalan optimal. Dari proses inilah kemudian lahir kompos, bahan kaya nutrisi yang bisa memperbaiki kualitas tanah, meningkatkan retensi air, dan menyehatkan tanaman. Semua ini berakar dari prinsip biologi bahwa tidak ada yang benar-benar hilang, hanya berubah bentuk. Di sisi lain, sampah anorganik juga memiliki perannya sendiri. Plastik, kertas, logam, dan kaca bukan benda sekali pakai yang harus berakhir di tempat pembuangan akhir. Jika dipilah dengan benar-benar, bahan-bahan tersebut bisa masuk ke sistem daur ulang dan digunakan kembali. Ini berarti kita mengurangi eksploitasi sumber daya alam baru, mengurangi emisi dari proses produksi, dan mengurangi risiko pencemaran yang bisa merusak lingkungan serta kesehatan manusia. Konsep rumah pilah sampah membantu kita mewujudkan hal tersebut dalam skala rumah tangga atau komunitas kecil. Dengan menyediakan tempat berbeda untuk sampah organik, plastik, kertas, logam, dan bahkan sampah B3 rumah tangga seperti baterai atau lampu bekas, kita sedang membangun sistem kecil yang selaras dengan prinsip keberlanjutan. Tapi, lebih jauh dari itu, pengelolaan sampah sebenarnya juga berkaitan erat dengan hubungan kita dengan lingkungan. Dalam biologi, kita mengenal istilah keseimbangan ekosistem. Sebuah ekosistem hanya bisa sehat jika semua komponen di dalamnya bekerja sesuai fungsinya, mulai dari produsen, konsumen, hingga dekomposer. Saat sampah, terutama sampah anorganik, tidak dikelola dengan baik, siklus ini terganggu. Sungai tercemar, organisme air mati, tanah kehilangan kesuburan, bahkan manusia bisa terkena dampak kesehatan yang serius karena polusi mikroplastik atau bakteri penyakit dari tempat sampah yang menumpuk. Dengan kata lain, kegagalan kita mengelola sampah
bisa berdampak hingga ke tingkat kesehatan ekosistem dan kehidupan makhluk hidup. Karena itulah, gerakan pengelolaan sampah tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah atau lembaga besar. Ini adalah tanggung jawab bersama. Langkah-langkah kecil yang kita lakukan tiap hari sebenarnya punya dampak besar. Misalnya, ketika kita memutuskan untuk membawa botol minum sendiri, itu bukan hanya soal menghemat satu botol plastik, tetapi juga tentang mengurangi potensi sampah yang menumpuk di TPA, mengurangi pencemaran laut, dan mengurangi risiko hewan-hewan laut menelan sampah plastik yang bisa membahayakan hidupnya. Satu tindakan kecil bisa memengaruhi rantai kehidupan yang lebih luas. Melalui video ini, harapannya kita menjadi lebih memahami bahwa konsep biologi bukan sesuatu yang hanya dipelajari di dalam kelas atau buku pelajaran. Biologi ada di sekitar kita, bekerja pada setiap proses kehidupan, termasuk pada hal yang sering dianggap sepele, seperti sampah. Ketika kita memahami cara kerja dekomposer, siklus nutrisi, keseimbangan ekosistem, hingga dampak pencemaran terhadap keanekaragaman hayati, kita bisa memahami mengapa pengelolaan sampah itu penting, bukan hanya untuk kebersihan lingkungan, tetapi juga untuk keberlanjutan hidup makhluk hidup di bumi. Mulailah bergerak, mulai memperbaiki kebiasaan, mulai memahami bagaimana sampah memengaruhi ekosistem, dan mulai mengambil peran dalam menjaga lingkungan. Ingat, bumi tidak membutuhkan kita untuk menyelamatkannya. Kitalah yang membutuhkan bumi untuk bertahan hidup. Maka, sudah sewajarnya kita memberikan usaha terbaik untuk menjaga keseimbangannya.